Jumpa lagi di DNA Kids. Adik-adik, masih ingat nggak tentang banjir besar yang terjadi di awal tahun lalu? Banyak teman-teman yang liburan keluar kota. Waktu pulang, melihat rumahnya berantakan karena banjir. Mobil dan motor terendam banjir, adik-adik. Adik-adik, kalau kita minta sama Tuhan untuk surutkan banjirnya dan hentikan hujannya, kira-kira bisa nggak ya? Atau kita minta sama Tuhan untuk berikan udara yang sejuk di saat cuaca yang panas, kira-kira Tuhan kabulin nggak ya? Iya dong Kak, sudah pasti Tuhan itu berkuasa. Benar gak adik-adik? Tuhan Yesus itu berkuasa atas semua ciptaannya dan juga termasuk alam semesta. Adik-adik penasaran dengan ceritanya? Yuk sebelum kita memulai ibadahnya dan kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita mau satukan hati dan kita berdoa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu kepada setiap kami. Kalau hari ini Bapa kami dapat berkumpul kembali di dalam ibadah online kami hari ini Bapa, kami tahu itu semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, sama-sama Kak Jeffrey katakan, amin. Adik-adik yuk kita mau memuji Tuhan ya. Bangkit berdiri adik-adik. Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta adik-adik. Nyanyi ya bareng-bareng ya. Here we go. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Semua nari ya buat Tuhan Yesus adik-adik. Here we go. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. 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 Haleluya. Yesus kita berkuasa adik-adik. Percayalah bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan adik-adik. Tetap miliki iman ya kepada Tuhan Yesus. Yuk siapkan hati buat firman Tuhan adik-adik. It seems like there's so much to hope for, so many dreams I wish they all could come true. When I think about your ways, Lord, it gives me so much faith in all that you do.
Adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus naik perahu bersama dengan ke-12 muridnya. Kak Durman, mereka mau menyeberangi Danau Galilea. Ketika mereka sedang berlayar, Tuhan Yesus tertidur adik-adik. Suatu hari ada banyak orang mengikuti Yesus untuk mendengarkannya mengajar. Ketika hari mulai sore, orang-orang itu masih tetap bersama Yesus dan tidak mau meninggalkannya. Sedangkan Yesus mulai terlihat kelelahan. Yesus melihat ada kota yang terletak di seberang danau. Ia lalu berkata kepada orang banyak yang mengikutinya, "Kembalilah ke tempat kalian masing-masing." Yesus lalu berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus pun tertidur karena kelelahan. Tiba-tiba, turunlah angin yang sangat kencang disertai hujan dan badai. Perahu mereka pun mulai kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Murid-murid sangat ketakutan. Mereka lalu mulai berteriak memanggil Yesus. Tapi Yesus masih tetap tidur dengan nyenyak. Murid-murid kembali berteriak memanggil Yesus. "Guru, Guru, kita binasa." Yesus pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. "Diam, tenanglah." Lalu angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi tenang. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Yesus akan selalu menyertai kita sekarang dan selamanya. Ketika kita memanggil namanya, Yesus akan menolong setiap kita, sama seperti yang dilakukannya kepada murid-muridnya. Tiba-tiba adik-adik, badai datang. Nah, bukan hanya perahunya bergoncang adik-adik, tetapi air sudah mulai masuk ke dalam perahu mereka. Artinya juga adik-adik, mereka dalam bahaya. Badai itu apa, Kak? Jerry, badai itu adalah angin yang sangat kencang, membuat air laut jadi bergelombang yang tinggi. Dan biasanya adik-adik disertai hujan dan petir, halilintar. Nah, ketika badai ada di danau itu, kapal Tuhan Yesus dan murid-muridnya terombang-ambing, bergelombang besar dan kemasukan air. Wah, pasti mereka sangat ketakutan. Mereka bisa tenggelam ya, Kak? Ya, Jerry, betul. Kalau kapal penuh dengan air adik-adik, berarti kapal itu akan tenggelam. Murid-murid mulai takut. Mereka membangunkan Tuhan Yesus, katanya, "Guru, kita binasa." Tuhan Yesus pun bangun, lalu menghardik badai dan air di danau itu. Seketika itu juga badai reda dan air di danau itu kembali tenang. Lalu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adik-adik, "Di manakah imanmu?" Maka murid-muridnya menjadi heran. Siapa Yesus ini? Sehingga Tuhan Yesus memerintahkan angin dan air, dan sehingga angin dan air taat kepada Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Perkataannya berkuasa ya, Kak? Iya, Jerry dan adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Bukan hanya bisa menyembuhkan orang yang sakit, tetapi perkataan Tuhan Yesus atau firman Tuhan itu berkuasa atas alam semesta. Nah, adik-adik, kita tidak perlu merasa takut dan khawatir dengan apa yang terjadi terhadap adik-adik. Begitu juga buat Kak Jepri sama Kak Durman. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus sanggup meredakan badai, gelombang yang besar, dan Tuhan Yesus juga sanggup menolong kita masing-masing. Adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus? Pastinya mau dong, Kak. Betul.
Bagaimana ceritanya adik-adik? Seru kan? Seru kan Kak Kak Jepri? Karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan sudah selesai, saatnya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Markus 4 ayat 41. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Markus 4 ayat 41. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Wow, firman Tuhan atau ayat firman Tuhan hari ini seru ya Kak Jepri? Benar sekali Kak Durma. Oke, adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita untuk Aktivitas. aktivitas. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Kertas gambar ukuran A3, gunting, krayon, asturo warna biru muda dan warna kuning, kapas. Papi Mami, kita mau buat pola petir. Ikutin saya ya. Nah, seperti ini pola petirnya. Atau jika Papi Mami punya pola petir sendiri, Papi Mami bisa buat sendiri. Kita buat pola petir ini sebanyak 5 buah. Ya, saya sudah buatkan. Nah, kurang lebih kita butuhnya seperti ini. Papi Mami, kita mau potong asturo warna biru ini kira-kira 5 cm. Potong yang banyak ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang Papi Mami kasih warna biru tua menggunakan krayon. Cukup setengahnya saja, jangan sampai full ya. Mewarnainya dari kiri ke kanan ya, jangan atas bawah. Menggunting. Nah, kita akan membentuk pola water drop ya. Pola seperti air hujan. Nah, kita akan butuh water drop ini kira-kira 15 buah. Jadi Papi Mami siapkan ya sebanyak 15 buah seperti ini. Wah, firman Tuhan hari ini luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus bisa meredakan badai. Dia sungguh powerful dan berkuasa. Yes. Aktivitas kita akan membuat badai. Ayo kita mulai. Adik-adik, nah kita udah punya banyak water drop nih. Sekarang kalian ambil kapas atau kalian bisa menggunakan tisu. Nah, water drop ini kita akan bikin supaya bentuk warna biru tuanya tuh bagus adik-adik. Tadi kan kita sudah kasih krayon, tapi karena krayon kita mewarnainya secara garisan aja, itu jadinya kurang bagus, kurang merata warnanya. Nah, sekarang kita gunakan kapas atau tisu untuk meratakan warnanya. Warna biru tua, warna krayonnya harus separuhnya lebih ya. Jadi gambar water drop ini sisakan saja warna biru muda di paling bawahnya. Berikutnya, adik-adik, kita akan mewarnai kertas A3 ini. Nah, kakak punya krayon warna hitam. Kita akan mewarnai seperti ini dari kiri ke kanan. Kita tekan sampai warna hitamnya tebal. Kita gunakan krayon, menggunakan badan krayon ya. Kalau adik-adik merasa kesulitan, minta bantuan sama Papi Mami ya, atau sama kakak kalian. Sekarang ambil tisu, kita mau ratakan lagi, atau kalian bisa pakai kapas. Oke, karena kurang tebal, kita mau tebelin lagi ya pakai krayon ya. Kalian lakukan ini sampai kertas ini tertutup warna hitam dengan sempurna. Nah, ini adik-adik, awan gelap, awan berwarna hitam, artinya sedang ada badai. Nah, kita mau tambahkan petir nih. Ambil lem stick, lalu kita oleskan lem di belakang petirnya. Sekarang tempelkan petirnya. Sekarang kita ambil water dropnya. Ini adalah hujan turun adik-adik. Nah, tempelkan.
Kalian bisa tempel di tempat yang kosong ya, di mana saja yang ada awannya. Nah, selesai deh aktivitas kita. Jangan lupa setelah selesai adik-adik cuci tangan ya, sampai bersih. Cuci tangannya menggunakan air dan sabun. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini atau ke Instagram @akid GBI Puri Indah. Sekian aktivitas kita hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Bapak Ibu, diskusikan dengan anak tentang alam semesta yang sangat luar biasanya. Beri mereka pengertian bagaimana firman Tuhan dapat berkuasa atas alam semesta. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Sekarang kami ingin memberi persembahan. Berkati persembahan ini supaya bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Berkati orang tua kami yang telah persiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, masih ingat gak kita belajar di bulan Februari tentang Allah berkuasa? Nah, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat ada yang ingat gak? Masih dong Kak Siska. Di minggu pertama kita belajar tentang Yesus memulihkanku. Minggu kedua, Yesus menemukanku adik-adik. Minggu ketiga, kita belajar tentang firman Allah menyembuhkan. Dan di minggu keempat kita belajar tentang Allah berkuasa atas alam. Dalam masalah apapun adik-adik, percayalah Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita adik-adik. Yuk nyanyi ya, sama-sama ya. In a time of trouble, in a time of need, when it seems that you're not hitting where you gotta be, there is one answer, that's the power of God. Power over nature, over nature's laws, power over enemies and over false gods. Nothing can defeat it, nothing beats the power of God. Power, power, nothing beats the power of God. Power, power, nothing beats the power of God. In a time of trouble, in a time of need, when it seems that you're not hitting where you gotta be, there is just one answer, that's the power of God. Power over nature, over nature's laws, power over enemies and over false gods. Nothing can defeat it, nothing beats the power of God. Here we go, sing. Power, power, nothing beats the power of God. 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 Nothing beats the power of God. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah diajarkan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita menghadapi segala hal. Berkati keluarga, teman, dan pemimpin gereja kami. Jauhi teman yang jahat. Beri kesehatan ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami dari penyakit corona. Dan berkati para pemimpin bangsa kami.
Terima kasih atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, angkat tangannya dan kita mau terima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, berkat kasih, sukacita, damai dan sejahtera yang daripadanya, yang selalu menyertai kita, baik itu di tempat studi kita, di tempat bermain kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama Kak Jeffrey katakan, amin. Happy Sunday! God Bless you! Dadah adik-adik. Happy Sunday. God bless you. Happy Sunday, God bless you.